Sore ini, sore tadi gue selamat pagi di sana. Pai aja. Oke. Pai aja. Dan terus terang ini cerita belum pernah gue ceritain loh, Mas. Oh iya. Baru lu doang yang nanya. Bentar. Yuk. Oke, segar. Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue di channel Antonovos, masih dalam gagasan Read My Back. Itu adalah gagasan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita. Jadi gue bikin gagasan itu. Hari ini gue sama Irang Arka. Halo, Mas. Nah, lama kita nggak ketemu ya? Lama banget. Ada sekitar 5 abad lah ya. Anjing. Tua banget. Tapi lama nggak ketemu lo makin gondrong, makin Ininya makin panjang, Iya. Ran, gue kan masih ngeliat Instagram ya. Maksudnya gue ngikutin Instagram, Facebook, gue ngikutin lah semuanya. Kegiatan-kegiatan lo yang sekarang kelihatannya musik lo jadi tebal lagi nih. Iya kan? Tapi gue nggak mau bahas itu dulu. Ya, siap. Gue pengen tahu sebenarnya gini. Gue dulu pernah kerja di Masima Citra Kreasindo. Itu adalah perusahaan Prambors of Air. Pada saat itu gue mengerjakan salah satu event untuk produk kopi. Nah, di situ gue pakai BIP. Iya, Di situ gue pakai BIP. Dan gue ketemu lo, tapi kita kan nggak terlalu akrab ya, karena gue sebagai IO, lo sebagai vokalis gitu, dan kita nggak sering ngobrol lah. Gue bintang tamu ya. Oh iya. Nah, setelah sekian tahun baru kita main bareng, main motor ya. Dari awalnya gue sama Irang nih lebih ke motor gitu, tapi akhirnya ternyata begitu dipikir-pikir, oh ya Irang Arka tuh yang dulu sama gue naik kereta ke Malang buat tidur selampangan. Ran, boleh nggak Ran ceritain ini Ran, ceritain bagaimana karir musik lo dulu waktu di BIP. Nah, kalau karir bermusik dengan BIP-nya sih nggak terlalu lama. Itu dari awal ketemu tuh di tahun 99. Terus 99 awal ketemu itu. Terus kita berproduksi kan, berproduksi terus rilis. Berarti itu slang bubar dulu ya? Maksudnya lepas dulu? Udah, kan udah. Slang itu nggak salah mereka tuh 95 nih kalau nggak salah. Bukan, nggak disebut bubar lah ya, disebut iya, berpisah. Ganti personil. Oke. Itu yang dari slang cabut siapa aja? Bongki, Indra, Mapai. Oke, bertiga. Bongki, 3. Oke, itulah BIP. Bongki, Indra, Pai. Oke. Kebetulan nama gue juga depannya I. Oh, jadi yang Bongki, dapat Indra, Irang, Pai. Oh iya. Nah, terus ada Jaka juga kita berdua. Tapi karir bersama BIP-nya tuh nggak terlalu lama, Mas. Oke. Itu dari tahun 2003. Guanya cabut. Oh, udah lama ya? Udah lama. 17 tahun. Oke. 17 tahun. Tapi kan namanya bagian dari sejarah itu kan nggak bisa itu aja. Jadi sampai sekarang pun masih sering terbawa. Dan gue juga masih sering membawakan lagu-lagu BIP waktu di zaman gue juga. Dan masih berteman. Justru begitu keluar, gue merasa lebih akrab malah. Lucunya gitu. Iya. Gitu. Malah lebih dekat. Malah lebih akrab. Jadi dia nggak ada beban kali ya? Enggak ada beban. bukan sesuatu yang konflik yang prinsipil sih. Kalau bilang sih. Konfliknya lebih kepada teknikal. Kan balik lagi dan tadi, gimana lo ketemu pertama kali sama Pai dan teman-teman? Pertama kali ini lucu nih. Pertama kali itu gue ketemu sama Pai itu awalnya nggak ada nyenggol masalah beat atau band bareng sama Pai sih, nggak ada. Jadi awalnya itu kan gue kebetulan satu kampung sama almarhum Andi Liani. Andi Liani terus apa lagunya Andi Liani? Yang ngetop sih Sanggupkah sih. Sanggupkah aku hidup bersama. Itu terus dari situ gue ngobrol nih sama teman-teman nih, sama anak-anak musisi lain waktu itu. Terus Pas ngobrol-ngobrol,
kita repackage yuk, bawain albumnya almarhum gitu kan. Almarhum siapa? Andi Liani kan udah almarhum waktu itu. Oke. Akhirnya mau bawain lagi kemana ya, siapa ya gitu kan. Sementara waktu itu perusahaan rekamannya Andi Liani juga udah bungkus, udah selesai juga. Oke. Nah, terus akhirnya ke siapa? Terus ini lagi ngobrol-ngobrol di kosannya temen gue tuh, terus ke Pai aja. Pai aja. Dan terus terang ini cerita belum pernah gue ceritain mas. Baru doang yang nanya. Baru doang. Waduh. Selama kenal lu jalan eksklusif nih ya. Eksklusif. Ya, perdana. First time you tell the story. Nah, itu juga karena first time the man who ask itu dia. Terus. Pas lagi leha-leha di itu sambil ngobrol nih. Jadi ini posisi nih, gue gambarin posisi gue masih ingat banget ya. Jadi kosannya itu sempit, kosannya sempit. Cuman, ya jadi pas kita lagi baringan begini tuh cuman berdua gitu. Itu lagi ngeliatin pintu kosan. Lagi ngeliatin pintu kosan. Terus ada posternya almarhum. Jadi yang punya kosan tuh ngefans sama almarhum. Almarhum Andi Liani di situ, kita lagi ngeliatin nih. Kemana? Ke siapa ya? Gimana? Ke siapa ini? Cari ininya lagunya gitu kan. Waktu itu masih belum ngerti itu masalah hak ciptanya. Siapa? Sini masih belum ngerti. Ke siapa? Nanti lagi ngeliatin terus kita berdua kaget. Pintu kebuka. Bubrak. Apaan yang gue? Terus, teman gue yang masuk itu dia bilang begini. Nah, jadi pas kita lagi bahas itu teman gue bahasnya gini. Coba ke Pai aja. Mungkin Pai yang megang warisannya nih, warisan lagunya. Iya juga ya. Kemana ya nyari si Pai ya? Gue bilang gitu. Itu kebuka pintu. Brak! Kebuka pintu. Gue bilang, apaan? Gue tahu. Gue tahu Pai nongkrong di mana sekarang. Gue lihat-lihatan berdua, apaan nih bro? Kita ngobrol berdua, dan tiba-tiba teman gue masuk, berarti dia denger? Enggak, dia nggak denger. Dia baru datang, habis pulang dari nggak tahu dia pulang dari mana gitu kan? Jadi secara kebetulan lo lagi ngomongin tentang mau ketemu sama Pai di mana? Orang ini mau ngasih cerita tentang Pai. Dia cuma mau show off gitu. Maksudnya gue tahu dulu kan maksudnya bisa tahu musisi top di mana gitu. Gue masuk bro. Gue tahu tempat nongkrong Pai. Kaget gitu dulu. Di mana? Gue kan. Gue tanya dia di mana? Di Bika Studio Cempaka Putih gitu. Ketemu gue bilang. Nah itu yang maksudnya buat kita there's no coincidence kan. Nggak pernah tahu tentang kebetulan itu gue nggak percaya. Semua Allah udah kasih jalan kan. Udah terus gue tanya di mana? Dia kasih tahu semuanya. Gue tahu dengan bangganya. Oh iya. Dia nggak tahu kalau gue punya tujuan. Gue pengen mau ketemu sama Pai. Dan di situ lah akhirnya. Di situ kita ketemu dia kasih tahu kan. Iya, gue waktu itu masih tinggal di Keramat, di Senen. Jadi kan gue cuma. Tapi lu udah nyanyi? Waktu itu sih udah. Gue sama teman-teman di Lenteng itu mereka bantuin album solo gue. Ya, namanya Irang's Band, kita ada bikin lagu-lagu ciptaan mereka. Ada 3 laguan, tapi gue juga udah lupa lagunya. Terus udah itu akhirnya ketemu sama Pai. Gue samperin lah tempatnya. Studio bukan? Studio. Studio Big Guns sama Big Guns. Big Guns tahu gue. Big Guns tahu gue studio itu. Itu legend banget emang. Iya. Studio itu legend. Terus dari situ dia ketemu, kita kenalan, ngobrol, terus gue utarain maksud dan tujuan macam. Tapi masih belum cun. Akhirnya ya udah kita berteman selama 1 tahun waktu itu. Jadi kan gue masih tinggal di Batam kan. Masih di Batam, gue balik lagi di Batam. Waktu itu tahun 97 tuh kerusuhan kan. Jadi gue kuliah di Bandung, mau ngekos di Bandung, cuma bilangnya Jakarta. Ya akhirnya karena sering mainnya, kuliahnya berantakan. Berarti waktu acara yang produk kopi itu, karena itu belum lama dari kerusuhan. Itu nggak lama dari kerusuhan, berarti lo baru bergabung kali ya? Baru ya? Baru, itu baru rilis album pertama. Album pertama itu rilis tuh awal 2000. Ya benar. Di tahun-tahun itu. Betul di tahun-tahun itu. Awal 2000 dia rilis. Nah terus akhirnya
lo diajak menjadi vokalis. Itu gimana? Nah itu tahun tuh kan di audisi dulu gitu. Nggak pakai audisi. Cuman waktu itu ada majalah Mumu dulu. Ada majalah Mumu. Nah, si Pai sempat men-statementkan di situ. Mereka mau bikin band namanya Sableng. Saya buka slang. Dulu gue nggak tahu tuh. Itu aku masih nggak tahu tuh. Nggak tahu. Nah, setelah tahun berikutnya kan kita 97 itu masih berteman lah tuh 1 tahun. Gue pulang dulu ke Batam, kita masih kontak-kontak by phone sama Dedi gitu, telepon kan. Terus akhirnya si Pai juga masih dalam program masa penyembuhan gitu kan, recovery dia. Sudah terus balik terus main ke studionya lagi, ya anak studio bilang kan, ini si Pai bikin band loh. Lu kan nyari vokalis gitu. Udah ya gue samperin lah si Pai, gue tanya, "Bang, mau bikin band? Gue aja nyanyi gue." Gitu doang sebenarnya, nanti tulus juga kan. Gayung bersambut ternyata. Nah udah dari situ coba untuk bikin, si Pai coba ngambil sampel vokal gue, terus ditemuin lah gue dengan Indra, kebetulan memang di situ kan, dari Indra, terus ke Bongki, dan Jaka tuh juga memang udah setongkrongan lah gitu Jaka. Nah Bongki yang terakhir. Habis itu kita coba untuk bikin materi. Bikin materi, Skakmat lah lagu pertama. Skakmat yang dangdut yang dipikir. Oh iya. Kalau yang itu kan dulu kan pernah ada pesan sosial di TV ya, di televisi. Itu aku gemuk lagi. Ya, itu buat iklan PSA anti narkoba. Itu berapa lama sejak lo awal masuk itu? Oh, itu rilis. Itu ada di album pertama? Album pertama. Itu setelah rilis, sebulan rilis kalau nggak salah. Sebulan apa 2 bulan rilis ya? 2 bulan rilis. Jalan ke 3 bulan. Jadi 2 bulan rilis, masuk ke bulan ketiga kita rilis single kedua gitu. Gimana lagunya tuh? Aku gemuk lagi. Aku gemuk lagi. Itu gue sampai hafal karena kan di TV terus tiap sore itu. 30 hari nonstop terus. Iya. Di RCTI kalau nggak salah begitu. Itu sehari bisa berapa kali mereka putar gitu. Iya. Seperti ada kewajiban kalau mau sebelum masuk iklan itu dulu diputar. Iya, benar. Sampai nempel selama sebulan. Nempel. Nah, orang kira itu album single kedua. Padahal liriknya udah. Liriknya itu udah nggak sama. Album pertama gimana? Hasil penjualannya? Album pertama kita dapat penghargaan Silver Platinum. Oh, berarti sukses ya? Sukses ya. Itu masih bentuknya CD ya? Masih sama kaset. Oh, masih kaset? Album kedua juga CD kaset. Iya. Yang terus yang pas gue mau cabut juga masih CD kaset. Oke. CD kaset. Nah, dari situ baru lo ada kegiatan roadshow termasuk yang sama gue itu. Iya. Banyak itu kegiatan roadshow-nya banyak kan? BIP waktu itu. Hampir nggak pernah di tiap minggu tuh hampir nggak pernah di rumah gue. Oh. Jadi gue hampir nggak pernah ada. Berarti rapet ya show? Rapet. 1 tahun tuh rapet. Oke. Sampai mereka komplain. Iya. Jadi Pai kan sering kita istilahnya becaan gitu. Iya. Sampai komplain. Taruh dah. Gue mau becaan tuh. Iya udah. Becaan itu apa kayak ini? Becaan tuh project pribadi mereka gitu. Iya. Kita kan mastering kan. Iya. Kita mastering, Pai producing, mixing, produce sama musik director gitu kan. Gue ingat waktu kita roadshow ke Malang, pulangnya itu kan kita naik kereta ya. Kita naik kereta. Terus malam itu kita pakai kereta sore kan. Jadi nyampainya subuh ke Jakarta kan. Terus teman-teman BIP itu luar biasanya duduknya itu di tengah loh. Tidurnya? Tidur ngampar. Tidurnya tuh ngampar di tengahnya kereta itu. Lorong tengahnya kereta. Antara bangku. Dan gue duduk ya, gue ngeliatin gila ya band ngetop gini. Buat gue tapi humble banget gitu, gue respect banget gila. Ibunya kere. Sialan tuh. Belum ada pesawat, belum ada apa. Dan itu gue inget banget si kondektur kereta itu. Kan periksa itu tiketnya dibolong-bolongin. Dia tuh sampai gini-gini jalan. Gue bilang, siapa ini? Oh ini Pak, band BIP.
pada lelap tidur ya udah kan sampai Jakarta baru dibangunin gitu. Sampai begitu tuh itu si Pai nggak berani kalau misalnya itu diusir kali. Tapi kita hampir pakai satu gerbong gitu. Iya, dengan kru semua, kru alat semua kita naikin ya, di gerbong itu. Benar. Karena habis itu album 1, album 2 sempet. Album 2 Amin Plus. Terus gue cabutnya di pas mau ketiganya nih, jadi album 3 cancel, dibikin The Best. The Best. Nah, The Best itu ada 2 single baru. Itu masih lo? Masih gue. 2 single baru. Nah, itulah hadiah perpisahan dari BIP. Nah, habis itu BIP vokalisnya ke Ipang. Udah sejak itu emang sejak dulu itu emang langsung Ipang. Ipang bukan baru-baru ya? Enggak. Oh, udah lama ya? Ini fenomena juga sih sebenarnya. Maksudnya banyak yang menyangkakan begitu karena lebih kenal Ipang sebagai solois. Iya betul. Karena kalau gue terus terang tahunya Ipang itu kalau nggak salah tim songnya Coca-Cola waktu itu. Iya. Semangat apa tuh? Iya kan. Itu di situ gue ngeliat sosoknya Ipang gitu. Dan gue baru tahu ternyata dia vokalisnya BIP setelah itu. Nah Dan abis lo sama BIP terus gimana perjalanan karir nyanyi lah gitu? Nyanyi solo gitu. Ya memang nggak sewah waktu zaman bareng sama BIP memang. Tapi oke lah, survive aja. Masih ada. Sempat ada ini nggak sih kayak jadi nyanyi bukan dengan band tapi misalnya iklan lah apalah gitu, jingle lah. Sempat ngisi waktu itu iklan ale-ale. Nggak, habis itu habis itu nggak ada lagi. Oke. Nah terus terang yang unik kita jumping ke waktu gua ketemu sama lo kan, kita ketemunya malah di dunia permotoran gitu ya. Ternyata Om Irang ini suka dengan adventuring. Benar. Ya, adventuring dengan motor trail dan sebagainya gitu. Itu masih gimana? Lo masih kegiatan itu masih jalanin nggak sih? Itu sih hobi ya. Hobi. Jadi sebenarnya bermotor itu udah dari kalau yang benar-benar dikasih dirilis pakai motor itu waktu SMA. Jadi anggapnya dari SMA ya. Dari SMA itu gue udah bermotor dan memang sudah kecintaan dengan roda 2 itu dari kecil mas. Dari mulai BM. Itu emang udah dari kecil. Jadi udah kayak hobi aja. Karena kan gue ngeliatnya lo cukup expert juga dengan kendaraan itu gitu, dengan motor kan. Gue juga kan sempat main motor bareng kan. Gue nih benar-benar bego banget naik motor itu, adventure jatuh-jatuh mulu, sementara dulu nggak yang wes loncat-loncat kemana gitu. Sedikit lebih tapi bisa. Sekarang masih tiap hari sekarang motoran. Oh iya sebagai kendaraan transportasi. Kalau untuk hobinya ya masih kalau pas lagi ada diminjemin aja. Iya. Ya gue sama Iran juga pernah ada di satu event namanya The Rhythm. Ya, di Bali waktu itu kita bikin kegiatan teaser untuk teman-teman, mengundang teman-teman anak motor untuk menyaksikan sebuah acara dari produk rokok namanya Sondrenalin, ya kan? Kita bikin teasernya di sana dan buat gue itu keren banget sih, itu bagus banget. Gitu. Penuh tempatnya. Studio motor. Oh iya. Nanti cuplikannya kita bisa ganti kan. Waktu itu sama Ari Street Art juga. Terus orang dari musik, terus lo juga hobi motor kan. At the end lo juga menjadi pelaku event kan sekarang. Itu gimana ya? Ya, gue sempat ngajak lo juga gitu kan. Tapi lo cukup fast learner gitu ke arah situ gitu. Ya, menurut lo dunia event itu apa yang membuat lo tertarik? Awalnya gue ini bagian dari konten dari event. Terus akhirnya begitu kenal Suhu ini sebenarnya orang yang menjebak gue di dunia itu sih sebenarnya. Jadi nyeburin gue di dunia itu kan. Tapi gue senang dan gue salah satu tipikal yang suka mencoba sesuatu yang baru gitu. Gue suka akhirnya gue banyak belajar tuh di tempatnya Mas Anto. Gue banyak belajar. Lu nggak tahu aja gue colongin. itu memang sudah hukum alam. Kan? Memang kalau kita kalau kita memimpin sebuah acara, kita leading event, pasti orang-orang akan menangkap banyak
pesan ya kan. Dan gue sebenarnya juga dapetin aspirasi sebenarnya. Oh insya Allah. Jadi dua-duanya dapat manfaat. Alhamdulillah. Jadi impas. Iya. Terus jadi di situ akhirnya gue coba lah untuk memanage gitu, dan dipercayakan dia untuk menjadi bro acaranya. Oke. Dan situ emang capek banget, emang gue bisa ngerasain. Akhirnya lo ngerasain. Bagaimana lead ya. Cuman ada satu hal lagi yang gue ambil, banyak ilmu, pengalaman kan bagian dari guru. Dari guru juga. Di situ gue ambil harus begini. Jadi next gue harus bagaimana? Gue sudah tahu. Okay. Dan gue juga sebelum itu kan sharing juga kalau Mas ini gue mau gini Mas. Terus Mas Antoni juga kasih masukan, lo siap-siap untuk tidak tidur. Dan benar. Dan benar adanya gue tidak tidur. Itu besok. Bukan nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa karena ya ternyata yang gue dapat dari lu juga sama. Gue orangnya juga perfect. Gue maunya tuh semuanya seperti apa yang divisualkan, seperti itu yang terwujud gitu. Supaya apa yang dibayangkan seperti itu yang terwujud. Nah, dan uniknya memang gue kebetulan sih sekitar mungkin bisa dibilang 7 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir, event yang gue garap itu memang berhubungan sama otomotif. Ya kebanyakan motor gitu. Nah, ini kan cukup spesial karena lo ngerti motor juga, ada passion yang kuat di situ, dan lo menjalankan sebuah event yang ada hubungan sama otomotif, jadi lo kayak tumpahan hobi juga sebenarnya gitu loh. Iya benar. Nggak berat gitu dari sisi itu nggak berat. Karena emang ada passionnya juga di situ. Yang berat kan kalau jangankan itu loh, maksud apapun yang kita kerjakan kalau dalam kondisi terpaksa itu kan pasti nggak fun, nggak enak gitu. Yang ringan jadi merasa jadi berat, apalagi yang berat. Nah sekarang begitu lo udah jadi IO, sudah bisa gitu kan mengorganize. COVID masuk. Ya Allah, hidayah. Iya, tapi apakah itu akan membuat lo gue kayaknya nggak jadi di event deh gitu? Enggak. Gue yang lain aja deh gitu. Jadi gini, gue tidak berstatement seperti itu, walaupun yang dilakukan hampir seperti itu. Tapi gini, selagi ya Allah masih kasih kita hidup, Allah masih kasih kita akal pikir, kita berpikir. Disitulah menangnya orang-orang kreatif. Orang kreatif itu mereka tidak pernah kalah dalam kondisi. Dan dia orang-orang kreatif itu selalu berimprovisasi. Dan orang munculnya kreatif itu dari kepepet. Justru yang mereka cari itu memang momen itu. Cuman masalahnya biasanya kepepet itu sehari 2 hari, 7 bulan dipepet. Udah 7 bulan gak apa-apa. Iya, akhirnya jadi mana-mana. Bisa salah satunya bikin konten itu. Tapi gak apa-apa daripada jadi maling. Daripada jadi maling, buka rumah orang, dengan gini gitu loh. Iya. Tapi selalu ada hikmah kalau kita bikin sesuatu sekarang, belum tentu manfaatnya hari ini, bisa manfaatnya ke depan. Gitu. Karena konten ini memang gue bikin untuk menginspirasi teman-teman. Lo adalah salah satu tokoh yang bisa menginspirasi teman-teman juga gitu kan. Lo ada hobi, ada bakat, ada segala macam. Terus lo tumpahin itu di event, gue percaya pasti jadinya keren. Insya Allah. Jadi kalau orang punya, gue hobinya sepatu sneaker, menjadi kolektor, gue bikin event pameran sneaker, pasti gila jadinya. Gitu benar. Kalau kita punya hobinya motor, pengen nyoba ini, terus kita bikin event, pasti passionnya gila. Masalah kita cuma satu, Mas. Nggak susah nyari orang yang mau nampung ide-ide gila itu. Itu doang sih. Karena kelebihan kita bukan di finansial, tapi kelebihan kita di ide kreatif. Nah makanya penting buat kita untuk gue nggak tahu ya, tapi apakah seorang planner event itu bisa di certified atau tidak gitu ya. Tapi itu salah satu yang komunitas kita Backstages ini itu sedang perjuangkan gitu. Bagaimana orang-orang event, pekerja-pekerja event, termasuk para perencananya, termasuk para kreatornya itu memiliki sertifikasi. Dan mereka bisa punya copyright. Yes. Dan setiap yang kita buat itu di copyright. Iya. Gitu. Memang tujuannya ke depan gitu. Karena gue juga ngerasain kan, maksudnya yang gue rasain juga dari kita bikin lagu, bikin ini lagu
Ya banyak juga lagu yang kita bikin nggak ngetop di pelaksanaan sama orang, ternyata mereka lebih banyak di YouTube banyak di YouTube kan, iya. Itu kejadian paling banyak begitu gitu iya, kan. iya. Akhirnya barulah nanti si empunya ini mengaku-ngaku. Akhirnya dia dibilang mengaku-ngaku, tapi ternyata memang benar. Iya. Itu kan maksudnya zolim, maksudnya Iya. maksudnya jangan sampai itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Kita gentleman gitu. Maksudnya kalau memang itu bukan ide lo, jangan ngaku-ngaku itu ide lo gitu. Ya, kalau memang lu pakai ide orang itu, ya lu harus akuin bahwa itu idenya dia gitu. Ya kan. Kalau misalnya memang harus ada sesuatu yang sebenarnya harus ada sesuatu yang dibagikan gitu. Karena itu bukan berangkat dari kita gitu, itu berangkat dari orang lain gitu. Dan buat gue sih itu lebih gentleman, itu lebih asik lah. Jadi wajar kalau nanti next ke depan masalah apapun yang sifatnya karya itu harus punya copyright gitu. Yes. Karena kalau di negara-negara maju ya, itu yang namanya copyright, apa yang kita ciptakan itu udah beres masalahnya di sana. Di sana tuh sudah proven beres gitu. Kita mau ngapain aja bisa jadi duit lah istilahnya gitu. Bener. Kita mau mencipta apapun itu bisa kita copyright. Mereka sangat fleksibel dengan hal-hal yang baru. Jadi ada sesuatu yang baru tuh, oke, ini yang baru, langsung di copyrightin gitu. Kalau kita kayak, wah ini mesti ada ini, wah ini tidak masuk dalam kriteria. Teknologi terus berkembang. Ide juga terus berkembang gitu ya, wajar. Semua sesuatu hal yang tentang kreatif itu pasti akan selalu berubah dan sifatnya dinamis soalnya. Apa yang sekarang lo musik masih kental sekali sekarang ya? Masih artinya gue dengar lo juga bikin band baru, itu boleh cerita nggak sih? Iya, jadi gue bikin mengisi kekosongan kegiatan ini bikin aja sama Bongki, sama Jaka juga. Sebenarnya kita belum bikin sesuatu yang baru sih, kita hanya merepackage materi yang dulu pernah kita bawain di Beat, kita bawain ulang. Yang Beat sendiri juga nggak pernah bawain. Ini luar biasa nih. Dan memang begitu gitu. Nama bandnya apa? Smiling General. Smiling General tertawa Pak Harto lah. Sebenarnya nggak kesana sih. Begitu. Karena yang dapat julukan Smiling General itu Pak Harto. Tapi lo sebenarnya bukan di situ. Bukan di situ. Jadi awalnya ada teman gue di Jogja tuh mau bikin event. Dia bikin event. Dia mau ngundang gua. Cuma dia bilang, "Rang, bawain lagu-lagunya Bip ya." Kenapa nggak sekalian aja sama Bipnya? Maksudnya sama personel Bip yang lain gitu. Kan dia mau gue tanya kenapa nggak Bip aja? Kenapa harus gua? Kemahalan katanya. Dia nggak punya budget. Udah. Ya sudah, alasan yang begitu. Terus gue yang kasih ide juga. Ya udah deh, gini aja. Gue coba ngajak personel yang mungkin nggak semuanya gimana. Ya udah atur. Gue telepon Bongki. Telepon Bongki, Bong gini. Ya udah, nama bandnya apa? Udah di General aja deh, Bong. Karena gue tahu anak Beepers itu manggil Beepnya tuh Pak Jenderal. Jadi di situ gue pakai. Gue ambil nama di Jenderal gitu. Terus ada Smiling ya ditambahin. Terus gue bilang, Bong, kan namanya bandnya apa? The Generalnya, Bong. Terlalu kaku gitu. Gue bilang terlalu kaku nih namanya. Smiling General aja kan. Mungkin Bongki pun nggak terpikir. Mungkin nggak terpikir ke Pak Harto juga. Pas gue tanya, ibu juga nggak salah sebenarnya. Tapi ternyata karena habis udah begitu ya lah. Smiling General udah berangkat ya. Lagunya udah rilis albumnya. Ada satu single. Satu single udah rilis. Judulnya Garuda Pancaroba. Boleh nanti gua putar sedikit ya? Boleh. Habis juga nggak apa-apa. Terus kita lihat seperti apa. Nah, terus terang gini, gue tuh waktu ke Bali acara sama lo itu dari Hitam. Itu gue denger satu lagu yang lo bawain yang lo bilang itu memang lagu lo. Gitu. Judulnya apa ya? Judulnya Sahabat Lama. Gue nggak tahu kenapa, tapi lagu itu gue kayaknya fall in love dengan lagu itu. Masya Allah. Bener, gue suka banget sama lagu itu dan gue sering banget dengerin YouTube lagu itu. Karena gue kan nggak bisa dapat dari mana-mana. Jadi gue bukannya cuma YouTube untuk nemenin gue kerja. Gitu. Lagunya tuh buat gue sih, gue suka banget lagu itu. Lo boleh nggak sih bawain lagu? Boleh. Boleh. Sekarang nih? Iyalah. Boleh sekarang. Bentar.
Jadi lagu ini buat gue membekas banget. Terus lagu ini juga dipakai di salah satu YouTube-nya Ari Street Art Custom. Waktu itu dibuat. Lagunya asik banget. Coba kita dengerin Sahabat Lama. Oke, di masa pandemi ini gue mau mendedikasikan lagu ini, Mas. Oke. Buat teman-teman penggiat event. Penggiat event, semoga tetap semangat karena dimanapun ya, sahabat itu ada di mana-mana. Mau yang baru, yang lama, tapi ini sahabat lama. Dari gue, sahabat lama. Kau tak perlu merasa beda. Hei, kau yang bisa selangkah lebih dekat lagi. Kau padaku, kenali aku lebih jauh lagi. Kau pun tak perlu merasa beda. Bernyanyilah denganku dalam waktu yang terbatas. Kau ada untukku akhir cerita nanti. Kau dan aku tetap satu. Mantap. Thank you lah. Sama-sama, Mas Anto. Nah, lagu ini akhir dari obrolan kita. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel Antonovos. Thank you. Dengan gagasan Treat My Back, di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik buat generasi baru. Irang Arka, thank you Om. Sama-sama, Mas Anto. Kita ke kafe, kita ngopi. Boleh. Mantap. Coffee time. Kopi time. Siap. Hei, sahabat lama, ceritakan aku tentang kisahmu seperti dulu. Mulailah bicara, kau tak perlu merasa beda. Tak pernah ada rasa dendam di dalam sakit hatiku, dan ceritamu buatku kembali berdiri di sini untukmu. Bernyanyilah denganku dalam waktu yang terbatas. Kau ada untukku sampai akhir cerita nanti. Kau dan aku tetap satu.
ke Mama Mbah. Masuk. Oh, siapa? Oke, udah sampai gitu aja. Hey, kau yang di sana, selangkah lebih dekat lagi kau padaku, kenali aku lebih jauh lagi. Kau pun tak perlu merasa beda. Bernyanyilah denganku dalam waktu yang terbatas. Kau ada untukku sampai akhir cerita nanti. Pasti ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Kau dan aku tetap